والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan salah satu usul dari usul ahli sunnah, yaitu tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Nah, dan telah kita baca juga faedah dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya jidal terbagi menjadi berapa? Indaki Abu Abdul Bar. Terbagi menjadi dua. Dan menjelaskan kebetulan. Yang pertama, jidal untuk menetapkan al-haq dan menjelaskan kebatilan. Maka ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jadilhum billati hiya ahsan. Terkadang pada beberapa kondisi menjadi perkara yang wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Yang kedua, untuk membela diri walaupun dia salah. nah, jidal hanya untuk membela hawa nafsunya, maka ini tercela pada semua keadaan. Baik. Dan athar-athar dalam masalah ini alhamdulillah itu juga telah kita lewati. Nah, di antaranya perkataan yang masyhur dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, man ja'ala dinahu gharadan bil khusumat aktsara at-tanafful. Sama saja menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Kita masuk pada perkataan Imam Ahmad berikutnya, qala rahimahullah, was sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada poin ini beliau ingin menjelaskan tentang sunnah yang beliau maksud itu apa. Karena di sana ada penggunaan istilah yang lain dalam penggunaan istilah sunnah, sehingga jangan sampai seseorang memahami salah. Maka beliau tegaskan bahwasanya sunnah di sisi kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang beliau maksud dalam perkataan awal beliau, usulus sunnati indana. Qala Syarih rahimahullah, idza qila atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innal murada biha ma nuqila anhu salawatullahi wa salamuhu alaihi min aqwalin wa af'alin wa iqraratin. Apabila dikatakan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya yang dimaksud dengannya adalah semua yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Inilah cakupan sunnah di sisi ahlul hadis. Dan makna sunnah apabila kita dapati dalam kitab-kitab akidah, yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan-persetujuan. Dan tentunya yang menjadi landasan atau yang menjadi pokok adalah yang sahihah, yang dinukilkan dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam pada 3 perkara tersebut, perkataan, perbuatan maupun persetujuan yang sahih. Dari sini kita ketahui ikhwan fillah bahwasanya sunnah secara zatnya terbagi menjadi 3 pembagian utama tadi. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Sebagaimana masyhur di kalangan para ulama. Dan pada asalnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Qul atii'u Allah wa Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam siapa-siapa yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Indak ya Ahmad." Ancaman dari menyelisih Rasul. Naam, man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Juga ayat di surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini juga ayat penting alhamdulillah. An-Nur ayat 63. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati dari tertimpa fitnah dan tertimpa azab yang pedih. Dan dalil-dalil yang lain ini menunjukkan bahwasanya sunnah itu adalah hujjah. Nah, adapun mengenai aqwal itu maka jelas alhamdulillah, karena perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berucap dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Sehingga semua yang beliau katakan itu hak. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk menulis. Uktub. Tulislah. Karena sungguhnya tidak keluar dari mulut beliau kecuali hak. Berarti untuk sunnah qauliyah wanifillah, maka ini hujjah tanpa ada keraguan padanya. Adapun mengenai sunnah fi'liyah, para ulama rahimahumullah taala membagi menjadi beberapa jenis. Namun pada asalnya yang menjadi patokan dalam masalah sunnah fi'liyah wanifillah secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguhnya bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Berarti kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik pada semua perbuatan-perbuatan yang alhamdulillah pada asalnya kita dituntut untuk meneladani beliau. Ini dalil pokok dalam masalah ta'assi, masalah mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan, hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan pokok besar, landasan besar dalam apa? Dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik pada perkataan beliau dan perbuatan-perbuatan beliau maupun keadaan-keadaan beliau. Nah, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk
dalam perkara yang hendaknya kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, juga masuk dalam perkara yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Namun, dari sisi pengikutan di sana terbagi menjadi beberapa hukum. Ada yang memang wajib untuk diikuti karena didukung oleh perintah, atau sunnah, dalam artian seandainya seseorang meninggalkannya maka tidak ada celaan selama dia tidak membencinya. Dan juga kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 280 penting untuk kita pahami dengan baik berhubungan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi mana yang kita apabila mengikuti beliau mendapatkan pahala. Beliau katakan wa dzalika li anna al-mutaba'ah an yuf'ala mithla ma fa'ala 'ala al-wajhi alladhi fa'al. Fa idza fa'ala fi'lan 'ala wajhi al-ibadah syuri'a lana an naf'alahu 'ala wajhi al-ibadah. Wa idza qasada takhsisa makanin aw zamanin bil ibadah khassasnahu bidzalik. Yang demikian itu dikarenakan mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Untuk melakukan suatu perkara sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, alal wajhil ladzi fa'al, juga apa? Di atas perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan maksud tersebut. Jadi kita melakukannya sama, maksudnya juga sama. Maka apabila Rasulullah melakukan suatu perbuatan dengan maksud ibadah, maka kita diperintahkan untuk melakukannya juga dengan maksud ibadah. Bila beliau mengkhususkan suatu tempat atau suatu waktu dengan ibadah, maka kita pun mengkhususkan tempat dan waktu tersebut dengan ibadah yang dicontohkan. Adapun kalau tidak, ikhwanifillah, maka tidak masuk dalam kategori ibadah. Dan mengenai af'al Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembagiannya ikhwanifillah dibagi menjadi 3 pembagian utama. Yang pertama adalah al-af'al al-jibiliyah, ya, perbuatan-perbuatan al-jibiliyah, yaitu perbuatan yang merupakan tabiat manusia, kal qiyam wal qu'ud wal akal wasyurb, seperti berdiri, duduk, makan, minum. Ini namanya al-af'al al-jibiliyah. Maka asal untuk perkara ini ikhwanifillah mubah. Yarhamukallah. Asal dari perkara tersebut mubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, kita pun makan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan perkara tersebut sebagai bentuk penetapan syariat. Dan beliau tidak beribadah dengannya. Baik, oleh karena itulah dinamakan dengan jibiliyah, nisbah kepada al-khilqah, yaitu bahwasanya itu merupakan tabiat dasar manusia. Namun apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan-perbuatan jibiliyah tersebut dengan tata cara tertentu, dengan tata cara tertentu yang Rasulullah terangkan kepada umat, berarti ini ada apa? Ada perbuatan kemudian beliau jelaskan dengan qaul. Maka di sini beda keadaannya. Karena apa? Bukan sekedar perbuatan tapi didukung oleh penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi perkataan.
Berarti juga sunnah qauliyah. Seperti misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Baik. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Padahal asal dari minum adalah perkara apa? Jibiliyah, perkara tabiat manusia minum. Cuman Rasulullah SAW berikan bimbingan dengan qaul beliau, menunjukkan bahwasanya berarti sunnah dalam masalah minum yaitu tidak berdiri. Tidak berdiri. Kemudian misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan melarang makan dengan tangan kiri. Ini juga berarti penjelasan dari fi'il beliau ditegaskan dengan qaul, dengan perkataan beliau. Adapun kalau kita dapati sekedar fi'il, sekedar perbuatan beliau, maka hal ini asalnya mubah. Hal ini asalnya mubah. Misalnya seperti Rasulullah SAW makan dubba, yaitu semacam terong-terongan. Kalau dilihat oleh Anas radhiyallahu anhu, beliau suka mencari-cari dubba dalam makanan tersebut. Beliau makan dengan lahap. Maka akhirnya Anas radhiyallahu anhu, semenjak saat itu aku pun mencintai dubba. Dan ini juga prinsip seorang sahabi afanifillah yang sangat bagus. Yang apabila seseorang melakukannya sebagai bentuk kecintaan kepada Rasul SAW, maka dia akan mendapatkan pahala biidznillah azza wajalla. Oleh karena itulah, seandainya seseorang mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, yang mujarrad, yaitu perbuatan yang tidak didukung penjelasan dengan qaul, sekedar perbuatan tok dilihat. Kemudian seseorang mengikutinya sebagai bentuk ta'assi, meneladani Rasul SAW, maka ini tidak mengapa. Dan bahkan bisa masuk ke sisi apa? Sisi harapan mendapatkan pahala tatkala dia melakukannya karena mencintai Rasul SAW. Dan apabila seorang meninggalkan perkara tersebut, alhamdulillah, tidak mengapa, selama dia tidak meninggalkannya karena membenci atau karena apa? Menyombongkan diri. Adapun kalau dia meninggalkan karena membenci hal tersebut atau menyombongkan diri, terhadap perbuatan tadi, misalnya Rasul kok makan terong, menyombongkan diri, akhirnya dia meninggalkan hal itu, tidak mau dan seterusnya, maka ini bisa jatuh ikhwanifillah dalam perkara yang dilarang. Ini mengenai al-af'al al-jibiliyah. Kemudian jenis yang kedua dari jenis-jenis fi'il, yaitu al-af'al al-khassah bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan khususiyah, perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tetap berdasarkan dalil-dalilnya. Maka untuk jenis yang kedua ini, alhamdulillah, kita tidak boleh mencontohnya karena itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti nikah dengan hibah. Penghibahan seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini khusus bagi Nabi. Juga menggabungkan 9 orang istri. Dalam artian nikah dengan 9 orang istri dalam satu waktu. Ini juga merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang ketiga, al-af'al al-bayaniyah, perbuatan-perbuatan Nabi yang sifatnya itu sebagai penjelas dan penetapan syariat. Maka untuk jenis yang ketiga ini, ikhwanifillah, kita diperintahkan untuk mengikutinya. Seperti perbuatan-perbuatan Nabi dalam salat, perbuatan Nabi dalam haji, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan beliau yang menjelaskan syariat Islam. Dan keumuman
perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali pada kondisi ini alhamdulillah. Karena memang akhlak beliau adalah apa? Al-Qur'an. Ketika ditanya Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Beliau menjawab kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Tapi ini tiga jenis sunnah dari siapa? Sunnah fi'liyah. Dan di sana ada pembagian yang lain insyaallah taala kita pelajari pada kitab-kitab yang lebih luas alhamdulillah. Ini sekedar kita punya gambaran. Dan yang menjadi prinsip kita adalah dalil mendasar dalam masalah ini, yaitu di surat Al-Ahzab tadi. Bagaimana ayatnya? Pak Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani beliau dan sebagai bentuk kecintaan beliau alhamdulillah, maka masuk dalam cakupan ayat ini. Adapun sunnah yang ketiga, sunnah takririyah. Yang dimaksud dengan takririyah, yaitu persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dengan apa? Tidak adanya pengingkaran dari beliau terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau sebagian sahabat radhiyallahu alaihim dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya atau mengetahuinya, atau perkataan seorang sahabat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Baik, yang dimaksud dengan sunnah takririyah. Adapun kalau Rasulullah menyatakan menyetujui dengan lafadznya, maka masuk ke sunnah apa? Qauliyah. Karena itu perkataan beliau. Jadi yang dimaksud oleh para ulama ahli hadis dengan takrir, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuknya apa? Yaitu tatkala ada seorang sahabi melakukan suatu perbuatan dalam keadaan Nabi tahu perbuatan tersebut, atau seorang sahabi mengatakan suatu perkataan dalam keadaan Nabi tahu perkataan tersebut, kemudian Rasulullah diam, tidak mengingkarinya. Maka ini adalah sebagai bentuk ikrar, ya Allah. Bentuk ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut tidaklah terlarang. Baik. Dan yang menjadi hujjah bahwasanya ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dalil alhamdulillah, yaitu kaidah la yajuzu ta'khiru bayan an waqtil hajah, dan ini merupakan perkara yang tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya. Karena kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pembimbing. Tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan suatu keterangan, dari apa? Waktu yang dibutuhkan. Tatkala ada kesalahan dari sahabat, baik itu perbuatan atau perkataan, maka mesti Rasulullah akan menegur. Tatkala Rasulullah tidak menegur, menunjukkan bahwasanya perbuatan atau perkataan yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan perkara yang mungkar, tapi perkara yang boleh. Jadi diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu perbuatan menunjukkan tentang bolehnya perbuatan atau perkataan tersebut. Ini berbeda dengan manusia yang lain. Berbeda dengan manusia yang lain. Dan alasan yang kedua, alhamdulillah, yang menunjukkan bahwasanya ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hujjah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan melindungimu dari manusia.
Sehingga dengan ini ikhwanifillah tidak ada udzur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengingkari suatu kemungkaran karena kekhawatiran terhadap keselamatan diri. Berbeda dengan manusia biasa. Manusia biasa ikhwanifillah, kita ini mendapatkan udzur tatkala ingin mengingkari kemungkaran tapi takut dengan keselamatan diri kita. Sehingga akhirnya mampunya mengingkari dengan hati tok. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kekhususan beliau ikhwanifillah, yaitu wajibnya mengingkari kemungkaran. Dan ini tidak jatuh. Kewajiban tersebut hanya sekedar dengan ketakutan terhadap kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya. Kenapa? Karena keselamatan diri beliau telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun perlu diketahui bahwasanya diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu perbuatan serta tidak mengingkari perbuatan tersebut merupakan hujjah. Di sana harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, diketahui dengan jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul tahu perbuatan tersebut atau perkataan tersebut. Sehingga tahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bisa karena Rasul menyaksikan langsung. Atau perbuatan tadi diberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau perbuatan tadi terjadi di zaman beliau dengan kondisi memang tersebar. Baik. Sehingga untuk seorang Rasul tentunya perkara yang mustahil apabila perkara yang sudah masyhur tadi beliau tidak tahu. Ini syarat yang pertama, yaitu suatu ikrar bisa menjadi hujjah dengan syarat Rasulullah memang mengetahuinya. Kemudian perkara yang kedua, syarat yang kedua yaitu hendaknya perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan tersebut itu tidak muncul dari seorang yang kafir. Yang menjadi ibrah dalam masalahnya adalah perbuatan atau perkataan seorang muslim. Dikarenakan Dikarenakan kalau perbuatan itu muncul dari seorang yang kafir atau perkataan seorang yang kafir, dan kita mengetahui secara umum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari semua yang muncul dari orang-orang kufar asalnya. Sehingga kalau Rasulullah mendiamkan suatu perkara, ini terjadi ihtimal apakah Rasulullah membangun di atas pengingkaran yang asal ataukah diamkan karena sebab-sebab yang lain. Jadi yang menjadi ibrah perbuatan seorang muslim. Ini dua syarat pada perkara sunnah takririyah. Yang pertama betul-betul diketahui oleh Rasul. Yang kedua, perbuatan atau perkataan itu muncul dari dari kaum muslimin. Dan contoh untuk sunnah takririyah yaitu tentang perkara azl, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan azl. Ya, melakukan azl dalam kondisi dalam kondisi Al-Qur'an turun saat itu. Jadi perkara itu memang perkara yang diketahui para sahabat melakukan azl. Untuk mencegah kehamilan. Dalam keadaan Al-Qur'an masih turun, yaitu zaman turunnya wahyu. Tapi tidak ada larangan dalam masalah tersebut, maka menunjukkan bahwasanya perkara itu boleh-boleh saja. Perkara itu boleh-boleh saja. Ini salah satu contoh dari sunnah takririyah. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Ini jelas berarti ikhwanifillah. Yang dimaksud dengan athar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencakup aqwal, af'al dan iqrarat. Nah, terbagi menjadi 3 tadi. Adapun perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan ikhwanifillah, yang sebagian ulama mengistilahkan dengan sunnah tarkiyah, insyaallah pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillah.